Baik lagi dengan gua Gian dan welcome to Breakdown. Dan sekarang gue membahas film yang berjudul Hereditary. Sorry about your grandma. You know you were her favorite. Who's gonna take care of me when you die? Ini adalah spoiler content. Film ini bercerita tentang sekeluarga yang dilanda oleh misteri supranatural setelah kematian neneknya. Kemudian gak lama dari itu, ternyata terbukalah sebuah misteri kelam di balik semua kejadian tersebut. Untuk garis besar, kenapa gue suka dengan film ini? Karena bisa dibilang ini adalah asupan film horor buat kalian yang bikin lo akan depresi sehingga perjalanan pulang. Alasan kenapa film ini lebih depresif ketimbang film horor karena ada yang film ini lakukan tapi film horor lain itu tidak lakukan, yaitu motivasi tokoh lain yang suportif terhadap tokoh utama yang dilanda oleh teror. Dimana dalam film horor pada umumnya tokoh utama yang sedang dilanda teror selalu dianggap kalau nggak konyol, tidak dianggap serius, gila, atau bercanda. Bahkan asumsi-asumsi seperti itu didapatkan dari golongan keluarganya sendiri. Sehingga hal itu membuat situasi horor itu menjadi buruk dan tidak diantisipasi dan eventually goes wrong. Karena dalam film horor pada umumnya banyak yang tidak menganggap tokoh utama itu serius sampai semuanya tuh jadi terlambat. Nah, sedangkan dalam film Hereditary itu semuanya total chaos dan ngeri banget cuy. Karena tokoh lain dalam film ini walaupun awalnya mereka skeptis, mereka semua support untuk membantu tokoh kita. Bahkan nggak menghambat motivasi dan kepenasarannya. Seperti contohnya si grup sosial di film itu, Joanne, si Steve, si kakak, Peter, yang mereka semua tuh suportif dengan semua yang dialami oleh si tokoh utama kita. Bahkan eventually pun saat momen yang udah supranatural. Satu-satunya yang terlambat di film ini adalah saat menyadari niat buruk si tokoh antagonis di film ini, Joanne, saat menggunakan kesedihannya si Annie untuk menyelesaikan ritual sektenya. Alhasil, no escape. Dan kalau misalnya kalian sadar, mayoritas film horor sebetulnya mereka semua tuh sebenarnya punya opsi untuk walk away dari semua kejadian yang nanti akan menimpa mereka. Sehingga semua kejadian buruk, semua terror event itu nggak bakal kejadian kalau si tokoh utamanya walk away. Namun tidak dalam film Hereditary. Yang lebih ngeri dari horornya itu sendiri di film ini adalah situasi no turning back dan too late-nya. Adegan paling favorit di film Hereditary adalah saat adegan meja makan. Karena ini pun adalah teknik yang sangat menarik di dunia sinema. Karena adegan meja makan dalam sinema itu digunakan untuk merangkum apa yang terjadi sebelumnya, menjelaskan lagi semuanya ke penonton, dan memberi petunjuk-petunjuk apa yang akan terjadi selanjutnya di film ini. Dan teknik seperti ini emang bagus untuk digunakan dalam film-film yang emang memiliki plot yang agak berat. Dan dalam saat adegan explanation di scene meja makan Hereditary, film ini dengan hebatnya menggunakan identitas film mereka sebagai film yang lebih intens dan lebih suspense secara depresi ke tingkat yang paling tingginya. Dan di situ juga bisa ada gambaran bahwa film ini sebenarnya genrenya apa. Dimana di sini si Peter terlihat seperti ingin mengungkapkan apa yang dia lakukan dan ingin bertanggung jawab bahwa dia adalah penyebab kematian adiknya si Charlie. Namun dari ekspresi close up kita bisa lihat dia tertahan oleh sesuatu dan shock sehingga dia mengeluarkan air mata. Karena di saat yang bersamaan hal itu disebabkan karena ibunya Annie itu sedang secara mental meledak-ledak karena self-blaming. Karena kematian Charlie penyebab terbesarnya adalah karena dirinya. Di samping itu, ayahnya, si Steve, berpikir bahwa yang terjadi terhadap Peter itu adalah dampak karena si Peter shock karena mengetahui bahwa alasan kenapa Charlie itu bisa mati karena si ibunya. Jadi di sini kita sebagai penonton pun udah tahu kan apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini menjadi atmosfer circle of mental frustration, di mana ada lingkaran frustasi yang gak ada habisnya karena si A mengira B, si B mengira C, si C mengira A, dan itu semuanya adalah asumsi. Dan kita sebagai penonton yang mengetahui the truth itu membuat dimensi bahwa sebenarnya film ini memiliki genre yang lebih psikologis ketimbang emang filmnya horor. Dan karena penonton juga menyadari bahwa mereka sebagai penonton tahu bahwa mereka tuh ada di dalam kondisi stuck in the moment, sehingga hal itu menjadi momen yang lebih mengerikan daripada emang ditakut-takutin sama hantu. Di dalam adegan meja makan itu, penonton gak expect bahwa mereka sebenarnya digiring ke dalam konflik psikologis mental yang emang dibumbui racikannya pengabdi setan. Padahal kita sebagai penonton tuh udah siap dengan tipe genre yang insidious mode saat mau menyikapi film ini. Sekarang, ayo kita bedah hal yang emang gue suka banget dalam film ini, yaitu treatment horornya. Gue belum mendapatkan actual teorinya, tapi gue suka menyebutkan bahwa di sini film ini menggunakan audio horror visual, di mana musik transisi menjadi cue Foley. Foley itu suara
di dalam film untuk menjadi cue horornya itu masuk. Ditambah permainan sinematografi di film ini yang emang chaotic banget dengan hold the shot plus close up yang emang sengaja dibikin gak informatif supaya penonton tuh stres apa yang menghampiri mereka karena mereka nggak dapat informasinya dalam shot itu. Dengan cue teror audio seperti suara langkah kayu, suara dari kayu. Nah, si low key sound ini membuat nggak semua penonton sadar dengan cue-nya masuk. Di sini berdampak ke permainan horor yang sedikit berwahana nih. Karena teman yang ada di sebelah kiri lu bisa jadi sangat ketakutan karena dia sudah mendengar cue-nya. Dan sebelah kanan lu bisa jadi lebih takut karena dia sudah melihat teman yang di sebelahnya itu ketakutan karena mendengar cue, tapi dia tidak mendapatkan cue yang sudah ada di low key sound-nya itu. Alias dia miss cue yang udah ada di film tersebut. Jadi di film Hereditary ini, film ini menghasilkan dua tipe horor. Satu, super informatif sehingga membuat lu siaga dan deg-degan. Yang kedua, low key dengan incoming terror. Namun sampai build up-nya naik, lu belum dapat cue-nya, alias lu jadi siap-siap aja nih buat sesuatu yang ngeri akan diterjang sama lu. Dan ada sebenarnya film yang secara brilian sudah melakukan teknik seperti itu dan menurut gue sedikit lebih mantep dibanding penggarapannya si Hereditary. Contohnya film The Babadook, di mana film ini menggunakan teror yang sembunyi tapi sebenarnya itu ada di depan mata kalian. Jadi terror that hides in the plain sight. Jadi singkat kata, sebenarnya tuh sudah ada di depan mata kalian selama ini. Cuman dari sepersekian detik dari kalian yang belum sadar sampai kalian tiba-tiba sadar. Nah, momentum seperti itu, kalau dalam bahasa sinematografinya mungkin the golden hour, tapi untuk film horor kita sebut aja sebagai audio horror visual. Karena di sini ada percampuran permainan menarik antara visual yang tidak informatif dan audio yang sangat informatif sehingga saat digabungkan menjadi horor yang sangat mencekam karena kalian tidak memegang kendali dari situasinya. Kita ada Alex Wolff menjadi Peter, Gabriel Byrne menjadi Steve, Toni Collette menjadi Annie, dan Millie Shapiro menjadi Charlie. Film Hereditary disutradari oleh Ari Aster, di mana dia adalah penulis juga dalam film Hereditary ini. Dia tuh sebenarnya sutradara cult, di mana banyak film-film dia yang emang lebih ke kancahnya short film. Contohnya seperti Munchausen tahun 2013 dan The Strange Thing About the Johnsons tahun 2011. Keduanya itu sebenarnya film pendek. Untuk nilai akhir film Hereditary, gue kasih nilai 9 dari 10. Itu udah pasti. Karena film ini bisa menggunakan permainan bahwa ternyata film ini adalah bergenre sebuah film yang sangat mental psikologis, cuman dibungkus dengan sesuatu yang kultisme. Jadi bisa ada sesuatu yang berbau supranatural masuk, sehingga ini menjadi bumbunya. Yang bikin gua amazed di sini, bumbu-bumbunya itu bisa membungkus. Dia memiliki sesuatu konsep yang membuat teror secara perlahan menghampiri kalian. Dengan pengambilan gambar yang tidak informatif, tapi dengan audio yang super informatif. FYI, film ini bener-bener gak ada jump scare. Tapi lo bisa ketakutan tentang film ini, bisa depresi sama film ini, sampai perjalanan lu pulang ke rumah. Jadi bisa gue bilang film ini sebenarnya lebih ke film yang powerful. Karena di sini juga ada elemen yang gue bilang tadi sih, audio horror visual ini membuat lu tuh menjadi saat nonton ini tuh kayak you think you know but you wrong. Nah di situ konsep di situ membuat film horror tuh ada twist-twist sendiri karena sebenarnya film horror itu semakin menarik digarap, lu akan semakin gak expect karena experience-nya selalu baru. Dan hal itu membuat cinema journey yang bikin gue setelah nonton film itu sebenarnya pengen tepuk tangan. Oke, cukup sekian untuk review gue kali ini. Kalau misal lu emang punya kritik tentang review gue, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya lu punya rating sendiri tentang film Hereditary atau punya pendapat sendiri tentang film Hereditary, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channelnya Kincir Cinema Club. Kalau misalnya lu emang punya passion atau semangat untuk review film, lu juga bisa cek ke website kincir.com. Karena di situ kita juga ada review film, artikel review film, dan lu bisa share pendapat kalian di kolom komentarnya. Dan yang terakhir, jangan lupa share video ini ke temen-temen lu yang emang suka review film atau emang horror junkies. Ayo kita breakdown film selanjutnya bersama gua Gian. Dadah!